A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum, yang berat terasa oleh sang rasul tadi penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, dia menginginkan kepada kalian kebaikan, menginginkan kepada kalian petunjuk. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia sangat berkasih sayang dengan para mukminin. Rasul yang dimaksud Allah di ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah telah ngasih tahu kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat mencintai orang-orang yang beriman, sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Ra'uf, baik, ingin kebaikan buat kita. Dialah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah ada di muka bumi ini, sebaik-baik ciptaan Allah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menggadaikan jiwa, menggadaikan nyawanya untuk kita umatnya. Beliau hidup susah payah, bukan mentang-mentang beliau itu nabi jadi seenaknya, bukan. Begitulah para nabi dan rasul, mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dibuat enak-enakan. Ada beban yang lebih ditanggung Rasulullah SAW untuk para umatnya. Beliau SAW sebelum beliau meninggal dunia, beliau menangis, mengajak salah seorang sahabatnya pergi ke Uhud. Uhud itu jaraknya dari Masjid Nabawi 2-3 kilo kira-kira. Beliau jalan kaki ke tempat kuburan pamannya Hamzah dan Abdul Muthalib yang membela dia. Susah payah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal pada perang Uhud. Mampir beliau ke sahabat-sahabat, didoakan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menangis. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Terus Rasulullah menangis terisak-isak. "Kenapa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Saya rindu kepada saudara-saudaraku." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "La," kata Rasulullah, "tidak, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah bertemu denganku." Rasulullah itu nangis, pengen ketemu sama kita, ingin melihat umatnya. Tapi sekarang kita lihat di luar sana, umat Rasulullah yang Rasulullah tangisi sudah lupa dengan pengorbanan Rasulnya. Tidak mau mengkaji sirah Nabi. Siapa nama nabinya tidak tahu, cuman tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai. Nasabnya siapa? Tidak tahu. Siapa istri-istri Nabi? Tidak tahu. Cuman tahu Khadijah dan Aisyah saja. Yang lain tidak tahu. Tidak tahu sejarah Rasul. Kita lebih tahu, lebih mengenal tentang artis-artis, lebih tahu siapa nama pemain bola, bahkan lebih tahu dengan para orang-orang kafir. Sudah jelas mereka memusuhi kita siang dan malam. Kita menghafalkan lagu-lagu itu yang sangat banyak daripada menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pura-pura lupa, pura-pura bodoh, acuh tak acuh. Kita ndak mau tahu. Mau gimana kek Nabi Muhammad, kita nggak mau tahu. Jadi di sini teman-teman, kita akan membahas bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui teman-teman sekalian, dahulu kafir Quraisy terus menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 cara. Saat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abu Thalib pamannya masih hidup, mereka tidak berani main fisik. Mereka cuma berani menggoda dengan omongan-omongan. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Muhammad, kalau kau menginginkan harta, kami akan berikan harta. Seberapa banyak yang engkau mau?" kata kafir Quraisy. "Berhenti, tak usah dakwah. Akan kami kumpulkan harta, akan kami berikan," kata kafir Quraisy. "Kalau kamu menginginkan wanita, akan kami berikan engkau wanita terindah, tercantik yang ada di sini. Kami akan berikan kepada engkau, asal tinggalkan dakwah ini. Jangan dilanjutkan dakwahnya. Kalau kamu menginginkan tahta, kami siap akan memberikan kepadamu kedudukan di sini, asalkan engkau berhenti dari dakwahmu." Apa kata Rasulullah? "Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku, jangankan wanita, harta, dan tahta. Engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan ini," kata Rasulullah. Diceritakan di sini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya setelah pamannya Rasulullah SAW meninggal dunia, dan juga tak lama setelah itu, Khadijah, istrinya yang selalu membela Rasulullah, meninggal dunia. Habis sudah, tidak ada lagi yang membela Rasulullah. Sekarang mulai berani kafir Quraisy main fisik. Yang tadinya cuma tuduhan-tuduhan, yang tadinya cuma omongan-omongan hina, gila, tukang sihir, dan lain sebagainya, sekarang mulai dengan cara fisik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, "Saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang apa yang dikerjakan Quraisy yang paling parah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Godaan apa yang dilancarkan kepada Rasulullah yang paling parah?" Katanya Abdullah ibn Amr ibn As, "Saya melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sedang sholat di Ka'bah seperti biasa." Jadi teman-teman, kafir Quraisy itu punya majelis, tempat nongkrong di sana. Duduk-duduk di sana sama budaknya yang ngipasi. Mereka melihat Muhammad Rasulullah SAW lagi sholat. Biasa, siapa yang biasa gangguin itu Muhammad. Berdiri Uqbah bin Abi Mu'aid menuju Rasulullah SAW. Beliau membuka selendangnya Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu mencekikkan ke leher Rasulullah SAW. Apakah kita pernah teman-teman sholat terus dicekik dari belakang? Para sahabat tidak bisa bantu, tidak berani, karena pembesar-pembesar Quraisy ini semua yang kerja. Sedangkan sahabat yang masuk Islam di awal-awal itu adalah orang-orang miskin, orang-orang bawahan yang memusuhi Rasul, pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya, sampai datang Abu Bakar. Rasulullah sampai tidak bisa nafas karena dicekik sama selendangnya. Datang Abu Bakar mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid, karena pada saat itu Abu Bakar derajatnya sama-sama pemuka juga. Didorong oleh Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan ayakula rabbiyallah?" Apakah engkau mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah? Cuman gara-gara itu kamu mau membunuh orang ini? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan dia sudah membawa bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Antum semua minta bukti, dia sudah datangkan bukti. Antum semua paham sama bahasa Arab. Antum tahu ini bukan omongan manusia, tapi antum tuduh dengan mengatakan orang gila, tuduh dengan penyihir dan lain sebagainya. Didorong sama Abu Bakar. Hidup Rasulullah tidak seenak yang kita bayangkan teman-teman. Sampai turun ayat dari Allah langsung untuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Quran surah Al-Furqan ayat 27-29. Wa yauma ya'adu zalimu ala yadayhi. Nanti kelak di hari kiamat, orang yang zalim akan menggigit jarinya. Kenapa gigit jari? Menyesal. Ya laitani taghustu ma'a rasuli sabila. Aduhai, andai kata dulu saya menjadikan Rasul sebagai pola hidupku, mengikuti Rasul. Ya wailatah laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduhai, celaka aku. Andai saya dulu tidak menjadikan teman-teman saya yang rusak itu sebagai kawan. Laqad adollani ani zikri ba'da izza'ani. Sungguh mereka telah menyesatkanku dari apa yang benar
Wa kanis syaitanu lil insani qazula. Dan sungguh setan itu adalah yang melencengkan manusia dari jalan yang benar. Ayat ini turun untuk Uqbah bin Abi Mu'aid yang mencekik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimusuhi oleh pamannya yaitu Abu Lahab. Sedangkan istrinya Abu Lahab ini kerjaannya naruh duri-duri di depan rumahnya Rasulullah, di jalannya Rasulullah. Zaman dulu kalau malam tidak ada lampu, gelap gulita. Diinjek sama Rasulullah duri itu. Bahkan ada yang naruh kotoran di jalannya Rasulullah. Buka pintu rumah, ada ari-arinya unta, kotoran unta, bau. Itu kerjaannya istri Abu Lahab. Dan Abu Lahab saat Rasulullah SAW mulai berdakwah terang-terangan, dipanggil oleh Rasulullah dari Jabal Safah. Ya Sobaha, kata Rasulullah, wahai orang-orang yang ada sekarang di pagi hari. Kumpul semuanya orang-orang Quraisy datang. Kata Rasulullah, jika sekarang saya ngasih tahu kepada kalian, di belakang gunung ini ada ribuan tentara yang mau nyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata Rasulullah. Kata mereka, ya kami percaya. Kita tidak akan mengira bahwa engkau akan bohong kepada kami. Karena Rasulullah dikenal oleh penduduk Mekah orang yang amanah. Dari atas Jabal Safa, Rasulullah bilang bahwa saya bersaksi bahwa saya sebagai Rasul yang sudah diutus Allah kepada kalian. Maukah kalian beriman? Diam semuanya. Datang ini pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Orang-orang ini sudah mau beriman, tapi dirusak sama Abu Lahab. Abu Lahab ini takut mereka ini masuk Islam, takut ikut Muhammad. Langsung dikatakan, tabat laka ya Muhammad, celakalah bagimu ya Muhammad. Alihaza zama'tana, apa cuma gara-gara ini kamu ngumpulin kita di sini? Langsung dibubarkan, disuruh pulang semuanya. Jadi dari sini turun ayat, tabat tiada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Dan kelak diceritakan oleh Allah, dia akan masuk neraka dan istrinya Ummu Jamilah, itu dia yang bawa kayu bakarnya nanti. Bakar suaminya, sama-sama masuk neraka. Kita tahu bahwa Abu Lahab adalah keluarga Rasulullah yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang memusuhi Rasulullah lebih dari Abu Lahab itu, dari keluarganya Nabi Muhammad. Tidak ada yang memusuhi lebih dari Abu Lahab. Diriwayatkan lagi dari yang lain, dulu Rasulullah SAW saat sedang sholat di Ka'bah, seperti biasa, warung pojoknya Quraisy itu, lihat dari jauh, Muhammad lagi sholat. Sekarang kita kerjain lagi. Enaknya diapain sekarang? Satu di antara mereka mengatakan, siapa yang mau ngambil di tempat sembelihan unta atau sapi, ambil itu kotorannya, ari-arinya. Mereka menyuruh orang, saat Rasulullah sujud, taruh itu nanti di situ. Diambil ini ari-ari unta ini, dibawa, ditaruh di kepalanya Rasulullah. Saat Rasulullah sujud, di kepalanya Rasulullah. Sampai kotoran dan darah itu mengalir di wajahnya Rasulullah. Wajah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dilumuri dengan darah dan kotoran. Rasulullah tidak bisa bergerak. Diam. Sahabat tidak bisa bantu. Kalau ada yang bantu, habis dikerjain sama Quraisy. Selesai urusannya. Jangan antum main-main sama Quraisy waktu itu. Ini para pembesar-pembesar semuanya. Sampai datang Fatimah yang berani karena anaknya. Didorong pelan-pelan sama Fatimah kotoran itu, bangun Rasulullah dari sujudnya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, saya serahkan Quraisy kepadamu ya Allah. Sudah tidak tahu mau ngapain sudah. Diserahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, saat Rasulullah melihat para sahabat mulai disiksa, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir diikat, anaknya dikasih lihat orang tuanya diikat, dipecuti, sedangkan orang tuanya sudah tua. Ayo kafir kepada agamanya Muhammad, tidak mau. Bahkan kalau kita lihat di filmnya itu, ada filmnya Al-Risalah, The Message itu, diludahi Abu Jahal sama Sumayyah. Dari situ Sumayyah ditarik dari ikatannya, dibuang, dijatuhkan ke tanah, ditombak kemaluannya sampai mati. Anaknya lihat ibunya ditombak kemaluannya.
bapaknya Yasir disiksa, dibawa ke tempat yang paling panas di Mekah, dibaringkan di padang pasir. Tidak dikasih makan, tidak dikasih air sampai mati. Bisa antum bayangkan? Ammar bin Yasir cuma bisa nangis. Sampai akhirnya dia bilang, iya saya kafir, iya. Disebut semua nama-nama patung-patung itu. Baru dilepas Ammar bin Yasir. Sampai Abu Bakar dan para sahabat datang. Dan Rasulullah juga datang mengatakan, Sobran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Sungguh engkau akan masuk surga, kata Rasulullah. Karena melihat banyak sahabat yang disiksa, beliau mengutus SAW, mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, termasuk anaknya juga dan mantunya Utsman bin Affan berangkat ke Habasyah. Yasir dan Sumayyah sudah mati dibunuh, lebih baik berangkat sana, kata Rasulullah, jangan di sini. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Tinggal Rasulullah di Mekah, sahabatnya banyak hijrah ke Habasyah. Rasulullah ini berpikir bagaimana caranya supaya bisa melebarkan dakwahnya ini, maka terpikir untuk pergi ke Taif. Kira-kira jaraknya dari Mekah ke Taif 60 kilo. Dan jalan ke Taif itu bukan pakai jalan tol, bukan. Jalannya naik ke atas gunung yang terjal bebatuan, dan kita tahu panasnya di Arab kayak apa. Berdua jalan dengan Zaid bin Harits, jalan kaki, bekal seadanya. Berharap semoga orang Taif ini mau beriman. Rasulullah mungkin sudah tahu kafir Quraisy ini mau ngajak orang Taif untuk memusuhi Rasulullah. Tapi sebelum kafir Quraisy datang, Rasulullah datangin duluan kota Taif. Sampai di sana langsung Rasulullah SAW menuju ke balai kota Taif, yang pada waktu itu di Taif dipimpin oleh 3 bersaudara Bani Sakif. Langsung menuju ke balai kota. Sampai di balai kota mulai Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka dengan penuh harapan. Capek habis jalan kaki, tidak pakai istirahat-istirahat, masuk langsung ke sana, mulai Rasulullah berdakwah. Bahwasanya saya adalah Rasul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang itu sesembahan kepada selain Allah. Jangan kita berbuat syirik dan lain sebagainya. Jangankan mereka beriman, mereka tidak beriman, bahkan mereka menghina Rasulullah SAW. Tidak cukup menghina, mereka memerintahkan semua orang-orang Taif, anak-anak kecil, orang budak, ibu-ibu semua dikumpulkan, disuruh lemparin batu. Orang sesat lemparin batu. Keluar Rasulullah dari balai kota itu, dari rumahnya pemimpinnya Taif ini. Semua sudah siap sama batu-batunya, dilempari sama batu, teman-teman. Dari depan rumahnya itu sampai keluar dari kota Taif, diikuti, disorak-sorak, dilempari batu Rasulullah SAW. Sampai darah ini mengalir di kakinya SAW. Ditahan sama Zaid batu-batu itu, tapi apa daya tidak bisa. Ribuan manusia. Sedangkan Zaid cuma sendiri yang menjaga Rasulullah. Bonyok-bonyok semuanya. Mengalir darah dari kepalanya Rasulullah sampai ke kakinya. Harapan yang beliau inginkan tidak terjadi. Bahkan lebih parahnya lagi, dilempari batu. Sampai akhirnya keluar dari kota Taif, duduk berteduh Rasulullah SAW di sana. Istirahat, sudah babak belur. Mau kemana tidak tahu. Yang mau dimakan apa tidak tahu. Ya Rasulullah, begitu berat perjuangan dakwahmu. Kemudian datang malaikat Jibril, menyampaikan salam, bahwasanya malaikat yang jaga gunung ini kirim salam kepada Rasulullah dan mengatakan, apapun yang kamu perintahkan ya Rasulullah, saya siap akan lakukan. Kalau Rasulullah memerintahkan malaikat itu untuk melempar gunung itu ke mereka, akan dia lakukan. Tapi kata Rasulullah, jangan. Ra'uf bil mu'minina ra'ufur rahim. Kasih sayang, cinta sama umatnya. Didoakan sama Rasulullah. Apa doanya? Semoga kelak dari orang-orang Taif, anak-anak cucu mereka banyak yang masuk Islam, dan bagus Islamnya. Dan terbukti mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita sudah mulai masuk ke jejak berdarah sang kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, berdarah di Taif, perang Badar. Antum tahu tentaranya yang jumlahnya cuma 300 orang, tidak niat mau perang, niatnya cuma mau menjagal kafilahnya Quraisy yang datang dari Syam. Tapi ternyata harus berperang.
Jumlahnya musuh 3 kali lipat. Apakah antum tidak gentar teman-teman sekalian? Awalnya ndak niat perang, tahu-tahu disuruh perang. Ndak bawa bekal. Musuhnya 3 kali lipat, bahkan ada yang bilang 4 kali lipat. 300 melawan 1000. 1000 pasukan. Perang kata Rasulullah. Ya perang. Angkat tangan Rasulullah. Ya Allah katanya Rasulullah. Janjimu ya Allah. Janjimu. Ya Allah, jangan sampai engkau lupa sama janjimu ya Allah. Ya Allah, kalau 300 orang ini mati, semua kalah, maka engkau tidak akan lagi disembah ya Allah, katanya Nabi Muhammad. Tolong tepati janjimu ya Allah. Rasulullah itu juga takut. Manusia. Pecah perang Badar. Subhanallah, menang. Setelah menang perang Badar, senang Rasulullah. Sama Rasulullah disuruh kumpulkan itu mayat-mayatnya para pembesarnya Quraisy. Abu Jahal mati di sana. Banyak yang mati di sana dan lain-lain. Kumpulin kata Rasulullah mayatnya semua. Datang Rasulullah kepada mereka, pada mayat-mayat ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? Gimana? Apakah engkau dapati kepada kalian janji Allah itu benar? Apakah engkau temui janji Allah kepada kalian benar? Ini Rasulullah ngomong sama mayit ini. Abu Bakar ngelihat bingung. Kok Rasulullah ngomong sama mayit? Katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mayit? Ngapain ngajak ngomong mayit? Kata Rasulullah, engkau tidak lebih mendengar daripada saya. Maksudnya Rasulullah ini tahu. Ditantang Rasulullah, gimana? Gimana janjinya Allah sama kalian? Benar bahwasanya kalian sekarang diazab sama Allah. Orang kafir kalau mati langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad ini tahu mereka semua ini lagi diazab sama Allah. Nabi Muhammad mendengar suara azabnya mereka semua. Kata Rasulullah, sungguh aku temui janji Allah kepadaku benar. Maksudnya menang perang Badar. Lalu teman-teman sekalian, diceritakan pada perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah. Kaum kafir Quraisy sudah pasang strategi mau balas dendam dari tahun yang lalu. Yang dimana mereka sudah kalah telak dari kaum muslimin. Mereka menyiapkan kira-kira 3.000 tentara. Dengan kuda-kudanya semua yang dipimpin tentara kudanya oleh Khalid ibn Walid, ahli strategi perang. Pada saat perang Badar, Khalid bin Walid tidak ikut. Yang mana beliau radhiyallahu an belum masuk Islam. Berangkat, Rasulullah SAW mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya semua. Gimana enaknya ini perang Uhud? Kita jemput di Uhud atau kita bertahan di Madinah? Para sahabat banyak yang musyawarah, ada bilang nunggu di sini saja di Madinah. Karena mereka orang asing, tidak tahu jalan-jalan di Madinah. Tapi ada yang bilang, kita jemput saja di Uhud. Kita jagal di Uhud, karena pintu masuknya kota Madinah itu lewat Uhud. Musyawarah. Rasulullah mau pilih yang mana ini? Tapi ternyata Rasulullah SAW memilih untuk jemput di Uhud saja. Kita sambut mereka para kafir Quraisy, jangan sampai masuk di sini di Madinah. Bahaya di Madinah, ada ibu-ibu, ada anak kecil dan lain sebagainya. Para kaum munafikin yang mereka pengecut, ngomongnya saja pintar, mereka lebih memilih tunggu di Madinah saja. Kalau tunggu di Madinah berarti kelihatan siapa yang tidak ikut perang. Sembunyi di rumahnya. Tapi ternyata perintahnya berubah jadi jemput di Uhud. Berangkat sahabat ke Uhud dengan jumlah kira-kira 1.000 orang. Berangkat ke Uhud. Belum sampai di Uhud, sudah masuk ke daerah Uhud, mundur ini orang-orang munafik ini. Dengan 1.000 alasan. Kita lebih memilih di Madinah saja dan lain sebagainya. Terpangkas kira-kira 300 orang. Sisa 700 orang. Gimana antum mau ngelawan ada musuh 3.000 banyaknya. Terus antum cuma 1.000 dikurang 300 orang. Kira-kira sisa 700-an pasukan. Apakah tidak gentar jiwa kaum muslimin? Walaupun itu sahabat. Sahabat juga takut. Bahkan ada juga yang mau mundur sebagian dari mereka. Cuma dinasihati supaya tetap ikut perang. 1:4 musuhnya. Yang mana kita tahu Rasulullah memerintahkan 50 tentara panah ada di Jabal Rumah. Bukit kecil itu yang ada di Uhud. Dan juga Rasulullah masuk duluan ke daerah Uhud. Jadi Rasulullah membelakangi Jabal Uhud. Jadi pas musuh datang pagi-pagi perang, mereka menghadap ke matahari. Silau jadinya. Beberapa hari sebelum perang Uhud ada orang kafir yang dia benci sama Nabi Muhammad. Dia gali lubang Uhud. Dia bilang siapa tahu besok Muhammad masuk ke lubang ini.
Mau saya hantam mukanya sama pedang, gali lubang. Kira-kira mungkin 1 meter lubang itu, atau setinggi dada. Pecah perang Uhud. Di awal-awal peperangan kita tahu menang umat Islam. Sampai sekarang kaidah perang, yang menguasai udara dia yang menang. Tinggal hantem dari atas selesai. Begitu juga Rasulullah, dia menguasai itu di atas. Ada tentara mau masuk lewat belakang, disikat sama panah. Ada yang mau lewat depan, disikat sama panah. Jadi yang mau masuk ke kaum muslimin sudah tinggal sedikit. Sudah jatuh semua kena panah. Terus dipukul mundur sampai barisannya kaum muslimin ini posisinya di depan jabal rumah. Kaum muslimin maju sampai posisinya di depan bukit. Katanya Rasulullah, jangan turun sampai ada perintah dari saya turun dari bukit itu. Meskipun kalian sudah lihat kita mati, ataupun kalian sudah lihat ganimah. Jangan turun sebelum saya perintahkan turun, katanya Rasulullah SAW. Sekarang kafir Quraisy sudah lari semua, dipukul, terus lari sampai mau keluar dari daerah Uhud. Mereka semua sudah melihat ini. Menang kita, umat Islam menang. Yang di atas itu melihat yang di bawah sudah mengambil ganimah. Sekarang mau ikutan turun. Ayo, kita sudah menang. Mau ngapain kita nunggu di atas? Tunggu, kata pemimpinnya yang bernama Abdullah ibn Jubair. Apakah kalian tidak mendengar perintah Rasulullah? Akhirnya mereka tetap turun 40 orang dan sisa 10 orang di atas bukit. Khalid bin Walid dia lihat, waduh, kalah kita. Tapi tunggu dulu, kata Khalid bin Walid. Yang di atas turun sekarang ini. Diputar tentara kudanya Khalid ibn Walid, maju sekarang masuk lewat belakang. Dan dihabisi 10 orang di atas bukit. Jadi sekarang umat Islam dihantam dari depan dan dari belakang. Dari depan diserang sama tentara-tentara tadi yang lari balik lagi. Ngeliat tentara kudanya Khalid ibn Walid masuk dari belakang, dihantam sama tentara kudanya Khalid ibn Walid, dijepit di tengah. Habis kaum muslimin. Sampai ada kabar di perang Uhud bahwa Rasulullah dikabarkan meninggal dunia. Lemes sahabat. Gimana? Nabinya sudah mati. Dan Rasulullah terjerumus masuk ke lubang yang dibuat sama orang kafir itu. Sahabat-sahabat menjaga Rasulullah. Talha bin Ubaidillah menjaga Rasulullah. Dari sayatan pedang itu sampai tangannya cacat. Radhiyallahu anhu. Syahid yamsi alal ard. Seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Talha bin Ubaidillah. Tangannya cacat gara-gara menjaga Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau kalian mau melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Seorang syahid. Syahid itu artinya dia sudah mati. Tapi Talha bin Ubaidillah masih hidup, sudah dibilang seseorang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi. Cacat tangannya. Rasulullah masuk ke lubang itu, dihantam sama pedang sampai baju besinya masuk ke gigi gerahamnya. Pecah gigi gerahamnya. Apakah kita pernah menjaga sunnah Rasul sampai pecah gigi geraham kita? Apakah kita pernah membela sunnah Rasul sampai pipi ini sobek-sobek semua muka kita? Apa pernah? Dan banyak yang mati di perang Uhud. Mus'ab bin Umair meninggal dunia di perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal di perang Uhud. Banyak sahabat-sahabat meninggal di perang Uhud. Yang mana sekarang itu kuburannya ada di Syuhada Uhud, di depan Jabal Uhud. Selesai perang, sahabat melihat Rasulullah mukanya luka. Baju besinya masuk ke pipinya Rasulullah. Sahabat maju, mundur. Siapa yang berani itu ngeluarin baju besi? Kasihan sama Rasulullah. Takut kesakitan. Awalnya Abu Bakar maju. Tapi ditahan oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Biar saya ya Abu Bakar. Teman-teman tahu, bukan diambil sama tangannya, tapi digigit sama mulutnya. Baju besi itu dari pipi Rasulullah. Saking cintanya mereka sama Rasulullah. Ia tidak mau menyakiti Rasulullah. Kalau ditarik pakai tangan mungkin sakit. Digigit pakai mulutnya sampai lepas gigi Abu Ubaidah yang depan itu. Krek, lepas satu. Bercucuran darah dari mulutnya Abu Ubaidah. Satu lagi digigit lagi sama Abu Ubaidah. Ada 2 yang bersarang. Lepas satu lagi giginya, bercucuran darah. Ompong Abu Ubaidah. Katanya Rasulullah kepada Abu Ubaidah, tidak ada orang ompong lebih ganteng dari Abu Ubaidah. Apa katanya Rasulullah SAW? Yang sudah terluka, diperangi sama kaumnya sendiri. Dia bawa hidayah, dia mau kaumnya masuk Islam, dia pengen kaumnya masuk surga, tapi diperangi sampai luka-luka.
Apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah? Apakah maki-maki? Emang kurang ajar, tidak tahu terima kasih. Apakah demikian? Tidak ada. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah. Sungguh mereka tidak mengetahui ya Allah. Mungkin ana yang kurang nyampaikan kepada mereka ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga perlu diketahui teman-teman sekalian, tidak cukup Rasulullah ini menderita di dunia, tidak cukup Rasulullah ini terluka, Rasulullah itu terus doakin kita umatnya. Setiap sholat ini Rasulullah ini doain kita supaya kita ini umatnya diampuni sama Allah. Tidak cukup sampai di situ saja teman-teman. Diriwayatkan dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang pasti diijabahi oleh Allah untuk umatnya. Nabi Nuh angkat tangan, "Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu orang pun, satu orang kafir pun jangan engkau sisakan di muka bumi ini." Dihabisi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsunami, hujan, angin semuanya datang, dihabisi, ditenggelamkan muka bumi ini. Didoakan angkat tangan Nabi Nuh, mustajab, doanya diberi, diijabah sama Allah. Dikabulkan doanya langsung oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, wa aghtabi'u da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi aku tidak mau doa sekarang. Aku sembunyikan doaku ini untuk umatku besok di akhirat agar dapat syafaat. Kurang apa teman-teman Rasulullah sama kita ini? Besok dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, diceritakan kelak nanti kejadian di akhirat tentang hadis syafaat. Rasulullah sujud yang lama. Di saat para manusia sudah tidak tahu lagi, sudah tidak memikirkan lagi anak istrinya, sudah tidak memikirkan lagi hartanya, di saat manusia kepanasan, matahari cuma jaraknya 1 mil, tidak ada air, orang tenggelam sama keringatnya sendiri. Umat manusia ini datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. "Tolong wahai Adam, engkau ini bapak kita, kasih syafaat." Tidak bisa kata Nabi Adam, "Saya pernah berbuat salah. Yang mana Allah marah sama saya dan marahnya Allah tidak pernah marah seperti itu. Dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Izhab ila ghairi, pergi ke yang lain." Datang ke Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Tolong kami wahai Nabi Nuh, tolong beri syafaat kepada kami." Izhab ila ghairi, nafsi, pergi. Anda tidak bisa kata Nabi Nuh. Saya telah membuat Allah marah. Yang mana Allah marah tidak pernah marah sebelumnya seperti itu, dan setelahnya tidak pernah marah seperti itu. Pergi terus sampai ke Nabi Isa, tetap gak bisa. Semuanya bilang gak bisa. Sampai datang ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ana laha." Saya yang bisa. Saya yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya sembunyikan doaku untuk besok di hari kiamat. Saya minta sama Allah untuk beri syafaat umatku. Sampai disuruh angkat kepalanya oleh Allah, "Wahai Muhammad, irfa' rasa, angkat kepalamu. Wasal tutah, dan minta akan aku beri," kata Allah. "Waswa'tu safa, dan berilah syafaat, akan aku berikan syafaat," kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang demikian, di saat kita nanti dibiarkan sama Allah, tidak dihakimi, dibiarin, biar kita ini ingat sama dosa-dosa kita semua. Tegang, telanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai apa-apa, telanjang. Matahari didekatkan 1 mil. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad SAW. "Ana faratukum alal haud." Saya akan pergi ke haud, ke telagaku. Saya akan siapkan telagaku untuk umatku minum di situ. Di saat mereka, para panglima-panglima, para presiden, dia tidak mendatangi tempat, kecuali tempat yang sudah steril, sudah kosong, sudah aman. Tapi tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad SAW. "Ana faratukum alal haud." Aku yang akan pergi keduluan ke haud. Aku akan siapkan haud, telaga untuk umatku. Karena kita tahu hadisnya, hauzi masirota sahar. Besarnya telagaku perjalanan 1 bulan. Berapa ribu kilo. Dan jumlah cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit. Disiapin sama Rasulullah untuk umatnya, yang mana dijelaskan bahwasanya airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misi.
Dan barang siapa yang minum air telagaku, kata Rasulullah, lam yasma abadan, selamanya dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Orang kalau sudah minum dari telaga Rasulullah itu sudah langkah utama. Itu adalah kunci, mungkin orang itu akan masuk surga. Karena orang yang di neraka itu dia akan terus kehausan. Selesai disiapkan, seraya mengatakan, Rasulullah SAW, saya di sini di telagaku. Saya menanti dari umatku siapa yang mau mampir di telagaku. Saya tunggu kalian semua umatku. Rasulullah ini nunggu kita di telaga, dijamu sama Rasulullah. Apakah kita pantas dijamu oleh Rasulullah? Sedangkan kita ini durhaka sama orang tua, ajan ndak ke masjid, disuruh ikut sunnah ndak mau. Apakah kita pantas untuk diundang Rasulullah? Ndak cukup sampai di situ, teman-teman. Besok Rasulullah berdiri di Sirat, di sampingnya Sirat, jembatan yang lebih kecil dari satu helai rambut dan dibelah menjadi 7 atau dipotong menjadi 7 bagian. Berdiri di situ Rasulullah, angkat tangan, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku ini ya Allah kalau lewat. Salim salim. Terus begitu. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man abah. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang abah, yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Sahabat bingung, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, man atu'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad abah. Barang siapa yang taat ikut sama sunnahku, dakhulal jannah, dia yang masuk surga. Wa man asoni faqad abah. Sedangkan orang yang tidak mau ikut sunnahku, dia yang enggan masuk surga. Maka teman-teman, semoga apa yang Ana sampaikan ini menjadi nasihat bagi Ana pribadi dan bagi teman-teman sekalian, agar kita ini selalu berjalan di atas sunnah Rasul. Rasul sudah wanti-wanti, fa'alaikum bisunnati, atas kalian sunnahku, wa man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak mau ngikuti sunnahku itu bukan dari golonganku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.